Dan yang ketiga, Al-Adil. Julukan ini artinya yang adil. Umar bin Khattab merupakan pemimpin yang adil dan terkenal dengan keadilannya dalam memimpin umat Islam. Selama masa pemerintahannya, ia memperjuangkan hak-hak rakyat dan menegakkan keadilan di seluruh penjuru wilayah Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Mengenal kisah sahabat Nabi Umar bin Khattab, beliau merupakan seorang khalifah kedua Islam 634 Masehi sampai 644 Masehi. Pada masa pemerintahannya, kemajuan Islam cukup berkembang pesat. Beliau juga dikenal dengan Futuhut Islamiyah atau pembuka Islam. Karena banyak perjuangannya yang membuka kemajuan Islam, Umar bin Khattab lahir dari seorang ibu bernama Khantamah binti Hashim. Pada tahun 581 Masehi sampai 644 Masehi atau 13 Hijriah sampai 23 Hijriah. Ketika berumur 27 tahun, tepatnya 608 Masehi, Umar bin Khattab masuk Islam. Setelah menjadi Muslim, beliau menyerahkan harta bendanya untuk kepentingan Islam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kerap mengunjungi rumah-rumah pemimpin kaum Quraisy dan selalu mengikuti peperangan. Beliau juga selalu mendampingi Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdakwah dan mencurahkan seluruh hidupnya untuk Islam dan membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar bin Khattab mengumumkan keislamannya di hadapan kaum Quraisy dan bertaubat atas segala kesalahan yang telah diperbuat di masa lalu. Bahkan beliau juga mengajak mereka untuk memeluk agama Islam. Berikut kisah sahabat Nabi Umar bin Khattab selengkapnya. Yang kesatu, peran Umar bin Khattab pada masa kepemimpinan Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar bin Khattab memiliki peran yang sangat penting dalam masa kepemimpinannya Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia sering menjadi penasehat dan pengambil keputusan yang bijaksana bagi Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar juga terkenal dengan keberaniannya dan selalu berjuang untuk melindungi umat Islam dari ancaman yang mengintainya. Salah satu contoh peran penting dari kisah sahabat Nabi Umar bin Khattab ini yaitu pada masa kepemimpinan Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat terjadinya peristiwa hijrah. Umar merupakan salah satu dari sedikit orang yang mengetahui tentang rencana Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk hijrah ke Madinah dan berusaha menyembunyikan kabar ini dari kaum Quraisy. Yang kedua, masa kepemimpinan Umar bin Khattab sebagai khalifah. Setelah wafatnya Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Umar bin Khattab dipilih sebagai khalifah pertama umat Islam. Ia memimpin umat Islam selama 10 tahun dengan penuh kebijaksanaan dan integritas. Kisah kepemimpinan Umar bin Khattab
Beliau banyak melakukan kebijakan-kebijakan yang sangat bermanfaat bagi umat Islam. Salah satunya penyebaran Islam ke luar Arab dan penaklukan Persia dan Bizantium. Umar juga memperkenalkan sistem pengadilan yang adil dan menegakkan keadilan bagi semua. Namun, keberanian Umar dalam memimpin umat Islam juga menimbulkan konflik dengan sejumlah pihak yang tidak setuju dengan kebijakannya. Pada tanggal 27 November 644 Masehi, Umar dibunuh oleh seorang penduduk Persia yang tidak setuju dengan kebijakan Umar bin Khattab. Julukan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab merupakan salah satu sahabat Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki julukan khusus. Julukan tersebut menunjukkan sifat dan kepribadiannya yang luar biasa. Berikut beberapa julukan yang melekat pada diri Umar bin Khattab. 1. Al-Faruq. Julukan Al-Faruq berarti pembeda antara mana yang benar dan salah. Diberikan oleh Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Umar bin Khattab. Julukan ini diberikan karena Umar bin Khattab memiliki kemampuan untuk membedakan antara yang benar dan yang salah dengan sangat jelas. Yang kedua, Abu Pais, yang berarti orang yang memiliki kecerdasan. Umar bin Khattab memiliki julukan Abu Pais karena kecerdasan beliau dalam mengatur pemerintahan dan strategi perang yang cerdas. Julukan Abu Pais ini diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, dijuluki Abu Hafas atau tegas dalam pendirian. Umar bin Khattab tidak hanya memiliki postur tubuh yang tinggi besar, tetapi juga memiliki gaya kepemimpinan yang sangat tegas dan teguh dalam pendirian. Julukan Abu Hafas diberikan oleh baginda Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, Al-Adil. Julukan ini artinya yang adil. Umar bin Khattab merupakan pemimpin yang adil dan terkenal dengan keadilannya dalam memimpin umat Islam. Selama masa pemerintahannya, ia memperjuangkan hak-hak rakyat dan menegakkan keadilan di seluruh penjuru wilayah Islam. Dan yang keempat, Al-Muhaddis. Julukan ini diberikan karena Umar bin Khattab merupakan seorang yang sangat gemar mempelajari hadis-hadis Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia juga banyak meriwayatkan hadis-hadis yang ia ketahui kepada para sahabat dan masyarakat umum. Dan yang kelima, Al-Qut. Julukan ini artinya titik pusat atau pemimpin tertinggi. Umar bin Khattab merupakan salah satu pemimpin tertinggi umat Islam pada masanya. Julukan Al-Qut menunjukkan keberhasilannya dalam memimpin umat Islam dan memperkuat peradaban Islam. Julukan-julukan di atas menunjukkan betapa besar pengaruh Umar bin Khattab dalam sejarah Islam. Ia merupakan sosok yang sangat dihormati dan dihargai oleh umat Islam karena kepemimpinan dan keadilannya. Kisah sahabat Nabi Umar bin Khattab cukup inspiratif dengan kepribadian kuat dan penuh keberanian dari kisah hidupnya. Kita bisa memetik banyak pelajaran tentang kebijaksanaan dalam memimpin, keadilan, keberanian, dan keikhlasan. Oke sahabat CTR Motivasi yang dirahmati Allah. Semoga artikel ini bermanfaat bagi kita semua, wabil khusus buat diri pribadi, umumnya buat semua kalangan.
Sekali lagi semoga bermanfaat. Sungguh luar biasa kepemimpinan dan julukan-julukan beliau sangat istimewa dan pemberani sekali. Adil, bijaksana, tegas, dan penuh ikhlas. Semoga bermanfaat. Kebenaran hanyalah hak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan ada dalam diri pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.